Katri, selamat pagi. Perkenalkan, nama Ibu Dwi. Pagi ini Ibu Dwi akan menceritakan sebuah cerita, dan ceritanya Ibu ambil dari sebuah buku. Ini dia bukunya, Ibu Dwi tunjukkan ya. Ini bukunya berjudul Hujan Lagi, Hujan Lagi. Nah, kalau Katri lihat di buku ini, di depannya ada gambar. Gambarnya itu ada dua anak-anak ya, yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Namanya siapa? Nanti kita kenalan ya sama mereka. Nah, judulnya apa tadi? Hujan Lagi, Hujan Lagi. Nah, Ibu Dwi mulai ceritanya ya. Nah, sebelum Ibu Dwi mulai, Ibu Dwi mau Katri semuanya duduk yang rapi dan siap untuk mendengarkan cerita dengan baik. Oke, Ibu Dwi mulai ceritanya. Ibu Dwi akan tunjukkan gambar. Nah, di sini Katri lihat ya, sedang hujan ya. Tiara dan Tommy berdiri di dekat jendela ya. Lalu Tiara mengatakan seperti ini, hujan lagi, hujan lagi. Hujan ini sudah terlalu lama, sepanjang minggu hujan terus, kata Tommy. Nah, Tommy ini berarti yang anak kecil ya, yang boy. Ibu Dwi ingatkan lagi, ini Tiara, ini Tommy. Nah, mereka sedang melihat hujan. Mereka duduk di balkon rumah sambil memandang air hujan yang jatuh dari langit. Saat itu langit tampak gelap tertutup awan hitam. Benar-benar membosankan, gerutu Tommy. Iya, sudah seminggu ini kita tidak bermain di halaman, kata Tiara. Kapan hujannya akan berhenti? Tanya Tommy. Aku sudah lama juga tidak bermain sepak bola bersama Heru. Kemudian ada suara petir yang menyambar dan saling bersahutan. Dan mereka, Tiara dan Tommy, langsung teriak dan takut. Dan mereka langsung lari ke papa dan mama mereka. Nah, selanjutnya apa ya? Nah, di sini keesokan harinya Tiara dan Tommy pergi ke sekolah. Di perjalanan mereka melewati sebuah jembatan. Mobil berjalan perlahan karena arus lalu lintas mulai ramai. Dari dalam mobil mereka melihat ke arah jembatan. Hujan hari ini semakin deras, kata Tiara. Lihat itu, air sungai tinggi sekali, kata Tommy. Iya, hampir menyentuh dasar jembatan. Tiara menambahkan, airnya tampak keruh dan arusnya deras sekali. Pohon-pohon di sekitar sungai mulai tergenang air. Halaman beberapa rumah juga tergenang air. Kemudian, papa mereka menyalakan radio. Terdengar suara penyiar. Ada berita. Hujan sepanjang hari ini dalam minggu ini menyebabkan air sungai meluap. Apa yang terjadi jika air hujan meningkat, Ayah? Tanya Tiara. Air akan meluap ke jembatan dan membanjiri perumahan di sepanjang sungai, jawab Ayah. Bagaimana dengan rumah kita, Ayah? Tanya Tommy. Rumah kita letaknya di dataran tinggi, jadi cukup aman dari banjir, jawab Ayah. Bagaimana dengan Nenek Lupi? Nenek Lupi kan tinggal di bantaran sungai itu, tanya Tommy. Apakah kita bisa membantu Nenek Lupi? Tanya Tiara. Nanti sepulang sekolah kalian bisa singgah ke rumah Nenek Lupi, saran Ayah. Semoga keadaan Nenek Lupi baik-baik saja ya. Nah, Tiara dan Tommy sudah sampai di sekolah. Namun mereka masih khawatir dengan keadaan Nenek Lupi. Saat mereka sudah sampai di sekolah, mereka mengucapkan terima kasih kepada ayah dan melambaikan tangan. Kemudian ayah atau papa mereka pergi bekerja. Nah, mereka berada di sekolah ya. Mereka sedang ada di lobi sekolah sambil memandang hujan yang masih turun dan masih deras. Di situ ada Tiara,
Ada Sarah, ada Amel, Lucy, dan Hana. Mereka duduk-duduk di teras. Hujan yang terus-menerus mengakibatkan halaman sekolah mereka tergenang. Kemudian Tiara berkata, "Aku melihat air sungai mulai meluap. Jangan sampai sekolah kita kebanjiran." Kata Amel, "Semoga saja hujannya cepat berhenti agar kita bisa bermain di halaman lagi." Kemudian ada suara bunyi bel, ya, itu tandanya mereka harus masuk ke kelas. Nah, mereka sekarang sudah pulang sekolah. Nah, setelah mereka pulang sekolah, hujan masih belum reda juga. Tiara dan Tommy menjadi semakin khawatir dengan keadaan Nenek Lupi. Kemudian mereka meminta tolong kepada mama mereka untuk mengantar mereka ke rumah Nenek Lupi. Kata Tiara, "Bu, Tiara khawatir dengan keadaan Nenek Lupi. Sekarang kita akan ke rumah Nenek Lupi ya, jangan khawatir. Nenek Lupi pasti baik-baik saja," jawab ibu. Lalu mobil mereka perlahan-lahan mendekati jembatan karena jalanan tergenang air, jadi mereka harus berjalan perlahan-lahan. Sekarang mereka sudah tiba di rumah Nenek Lupi. Mereka melihat halaman dan kebun Nenek Lupi sudah tergenang air. Tinggi air di halaman rumah Nenek Lupi sudah melewati mata kaki. Kata ibu, "Sebaiknya kita mengajak Nenek Lupi untuk tinggal di rumah kita." Kata Tiara, "Nenek Lupi bisa tidur di kamarku." Kata Tommy, "Nenek Lupi akan tidur di kamarku." Kemudian melihat anaknya berebutan, maka mama mereka atau ibu berkata kepada mereka, "Nanti Nenek Lupi bisa memilih mau tidur di mana." Nah, ini dia Nenek Lupi. Ya, Nenek Lupi menyambut mereka dengan senang ya. Nenek Lupi itu adalah orang yang mengasuh mereka waktu mereka masih bayi. Makanya Tiara dan Tommy sangat sayang dan khawatir ketika melihat daerah Nenek Lupi itu sudah tergenang air. Lalu mereka memeluk Nenek Lupi dan bilang, "Nenek, aku khawatir dengan keadaan Nenek. Apakah Nenek baik-baik saja?" Kata Nenek Lupi, "Iya, Nenek baik-baik saja." Lalu ketika mereka melihat rumah Nenek Lupi sudah mulai tergenang, mereka mengajak Nenek Lupi untuk tinggal beberapa hari di rumah mereka. Nah, sekarang Nenek Lupi sudah berada di rumah mereka. Setelah makan malam, mereka menonton televisi. Lalu di televisi masih ada berita bahwa hujan yang turun terus-menerus sepanjang minggu ini akan menyebabkan sungai meluap dan untuk sementara jembatannya ditutup. Sekolah juga diliburkan. Ketika mendengar berita itu, maka keluarga mereka, papa, mama, Tommy dan juga Tiara bersyukur karena mereka sudah mengajak Nenek Lupi tinggal di rumah mereka sebelum jembatan itu ditutup. Nah, setelah Nenek Lupi sudah tinggal beberapa hari, akhirnya hujannya berhenti ya. Sambil menunggu airnya reda, sambil menunggu airnya surut ya, mereka akhirnya memutuskan untuk membantu Nenek Lupi membersihkan rumahnya. Dari dalam rumah sampai ke halaman mereka bantu bersihkan sehingga Nenek Lupi bisa kembali tinggal di rumah Nenek Lupi sendiri. Nah, Katri, ceritanya sudah selesai. Dari cerita tadi kita bisa belajar ya, dari cerita Tiara dan Tommy yang sangat peduli dengan Nenek Lupi. Ya, karena mereka sayang kepada Nenek Lupi, makanya mereka khawatir dengan keadaan Nenek Lupi. Di situ juga ketika mereka khawatir, mereka juga menolong Nenek Lupi. Nah, di masa-masa sulit seperti itu, mereka tidak melupakan Nenek Lupi. Demikian juga kita. Ya, ketika di masa sulit, kita tidak boleh memikirkan diri kita sendiri. Kita juga harus mengingat atau melihat orang-orang yang mungkin memerlukan pertolongan kita. Dalam cerita tadi, ternyata Nenek Lupi memerlukan pertolongan
dari Tiara, Tommy, dan juga keluarga mereka. Oleh karena itu, kita harus tetap tolong menolong ya, Katri. Selamat belajar, tolong menolong ya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Dadah.